Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Shalom. Apa kabarnya sore hari ini? Bersama Yesus luar biasa, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang luar biasa, lambaikan ke atas, katakan wuhu. Sama-sama kita bangkit berdiri yuk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Coba lihat kanan kiri, cari minimal 3 orang. Kasih jabat tangan satu dengan yang lain, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu, memberkatimu, memberkatimu dan memberkatiku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Lebih meriah lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita akan sama-sama perkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kita saksikan POP. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi,
apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22 sampai 37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan, supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji
Puji Tuhan, sekali lagi saya sapa Shalom. Shalom on fire. Coba lihat kanan kirinya, semua bersuka cita, amin. Hari ini minggu yang pertama bulan yang ke-11, tahun untuk kita bangkit dan jadi pemenang. Katakan amin. Berapa banyak yang sudah mengalami janji Tuhan? Amin, amin. Ada kurang lebih 2 bulan lagi Bapak Ibu Saudara. Sebab itu janjinya Tuhan. Bukan kita yang minta tapi Tuhan berjanji. Pasti Tuhan tepati. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat tangan. Kalau kami sama-sama boleh datang Tuhan. Dalam kesempatan ini kami bersyukur kepadamu ya Aba. Kami sudah masuk di minggu yang pertama bulan yang ke-11 Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2023 buat setiap kami. Kalau ada begitu banyak air mata ya Tuhan. Kalau begitu sering Tuhan lutut kami hampir goyah. Ada begitu banyak doa-doa kami yang kami naikkan sampaikan kepada Tuhan. Dan salah satu bukti Tuhan pelihara kami. Malam hari ini kami ada bersama-sama di tempat ini. Kami terus ingat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Betapa Tuhan peduli atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih-Mu ya Tuhan. Sepanjang dari Januari, Februari, dan sampai hari ini kami masuk dalam bulan November. Kami mau katakan malam ini, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau setia. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa bagi kami, bagi hidup kami. Makasih Tuhan Yesus. Shandarala barala 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 ba. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara mulai angkat suaramu, angkat hatimu kepada Tuhan, kita bawa yang terbaik. Hanya katakan terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yang kami tahu rancangan-Mu gak pernah gagal dalam hidup kami. Iya Tuhan. Sekali Tuhan berjanji, pasti Tuhan genapi. Pasti Tuhan genapi. Pasti Tuhan genapi dalam hidup kami. Buat kami terus percaya kepadamu. Buat kami terus bergantung sama Tuhan. Yesus, haleluya. Shandarala bala 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 bala. Shandarala bala 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 bala. Oh oh oh. Shandarala barala barala bala 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 bala. Shandarala bala 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 bala. Lawat kami Tuhan, jamah kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan, ini kami Tuhan, lawat umat-Mu. Sungguh kerinduan kami malam ini Tuhan, kami ketemu Engkau di tempat ini. Kami rindu sama Tuhan, kami cinta kepada Tuhan. Lebih dari apapun ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu lebih dari apapun ya Tuhan. Bahkan lebih dari kerinduan kami. Kami mau katakan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku, Kaulah
termulia di bumi dan di surga, sebab hanya Kau Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sambil angkat tanganmu katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Umatmu GBI Tiga Raksa menyembahmu Tuhan. Ku muliakan Namamu, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan Namamu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ini pengakuan kami. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia ya Tuhan di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan Namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan Namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan Namamu. ya Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Kau yang Termulia, amin, di bumi dan di sebab itu kami sembah. ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan Namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Saudara sendiri katakan, ku sembah Kau Tuhan. ku sembah Kami Kau menyembah-Mu, Tuhan. ku puji, ku muliakan Namamu. Ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. ku sembah Kau Tuhan, ku puji, Ku muliakan Namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan
namamu. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu. Ku puji, ku muliakan Namamu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan. Nama Mari sekali lagi kita berbahasa roh. Horalabaya shandaralab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 
Jesus. Shandarala baba 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 baba. Shandarala bayarala bayarala bayarala. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Kami menyembah-Mu malam ini. Ya Tuhan, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Yes. Kau Tuhan. Ya, ku puji, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu, oh Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Serukan haleluya. Serukan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Engkau baik. Ya Yesus baik. Engkau baik. Dia baik. Buat saya sambil bangkit berdiri, ya Yesus. Ya Yesus baik. tidak ada yang sebaik Engkau Tuhan. Yesus baik, Engkau baik. Ya Yesus baik. Yes, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik, Engkau baik. Ya Yesus baik. Oh Tuhan Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat. Sambil angkat tanganmu saudara saja katakan, ya Tuhan Yesus Engkau baik. Yes Lord. Ya Yesus baik. Ya Tuhan, Dia baik buat saya. Ya Yesus, Yesus baik. Engkau baik Tuhan. Ya Yesus baik. Selama-lamanya Tuhan. Ya Yesus Yes. baik. Dia Dia baik buat saya. Dia baik Dia baik buat saya. Yesus. Yesus baik buat saya. Yang merasakan kebaikan Tuhan sorak-sorai. Sebab sejak semula Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang baik.
Tuhan Yesus baik buat saudara. Sekalipun hari ini doamu belum Tuhan jawab, Tuhan pasti jawab. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus hadir di antara kita. Katakan amin. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Woo. Yes. Tuhan Allahmu ada di antaramu, amin. Yang memberi yes, dalam kasihnya kita dibaharui, ya Allah bergirang. Tuhan Allahmu ada di antaramu, amin. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, ya, karena kita, ya Tuhan, dan sukacita. Sorakan Yesus dahsyat. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Sebab hanya Tuhan yang memberi kemenangan kepada saudara dan kepada saya. Amin. Yes. Ya. Tuhan Allah. Yes, yes. Dia bersorak menjadi perayaan dan sukacita. Sorakan Yesus dahsyat. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Allahmu ada di antara, lihat kanan kirimu, sebagai pahlawan yang memberi buat saudara dan saya. Yes. Allah bergirang. Sambil lambaikan tanganmu katakan, Tuhan Allah bersorak-sorai. Yes. Dia bersorak menjadi perayaan dan sukacita. Sambil tepuk tangan, Tuhan Allah bersorak-sorai. Dia bersorak menjadi perayaan dan sukacita. Yes, yes, yes. Tuhan Allah bersorak-sorai. Dia bersorak menjadi perayaan dan sukacita. Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah, di tengah ya Tuhan. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Semua bawa jempol, amin. Amin. Semua bawa jempol. Kita mau menari sama Tuhan, amin. Katakan amin. Amin. Yang bawa jempolnya yang mana tadi? Asik. Amin. Gak usah jaim. Katakan kanan kirimu, jangan jaim men. Asik. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Saben dino gandol Gusti. Katakan gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti.
saben dino. Dina wengi gandul. Ke sebelah kanan saya sama-sama. Aku lo amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selami. Katakan hatiku, hatiku, Ayem tentrem hatiku rasa senang. saben dina kula nggih gandul Gusti. Tiga raksa sorakan. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino. Dina wengi gandul Gusti. Saudara saja katakan, gandol Gusti. Amin. Gusti gandul Gusti. Saben dina wengi gandul Gusti. Sama-sama ke sebelah kanan saya. Aku lo Amung pracaya asik ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selambinyo. Hatiku, ayem tentrem hatiku, rasa seneng saben dino kula nggih. gandul. Tiga raksa menari untuk Tuhan Yesus. Biar segala yang bernafas, ciptaan Tuhan hanya memuji-muji-Mu. Bersorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Serukan haleluya. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, aku lo Amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya. selaminya. Hatiku, Ayem tentrem hatiku, rasa seneng saben dino kula nggih. gandul. Saudara sendiri sambil angkat jempolmu. Aku lo amung. Amin Tuhan. Sebab itu janjinya Tuhan. Ya. Amin. Hatiku. Hatiku. Yes. Saben dino kula nggih. Sama-sama kula amung pracaya Amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku, ayem tentrem amin. Hatiku rasa seneng saben dino kula nggih gandol Gusti. Saben dino kula nggih gandol Gusti. Sama-sama. Saben dino kula nggih. Tiga raksa tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, gandol Gusti. Amin. Sebelum duduk sama-sama kita perkataan DNA gereja kita yaitu Restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan sama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami akan sama-sama duduk diam akan firman-Mu Tuhan. Ini ibadah-Mu dan sepenuhnya ibadah ini miliknya Tuhan. Kami buka hati kami untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ujilah aku
Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sambil angkat tanganmu katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan Dan ku agungkan, Kau layak Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Dengan segenap hati kami, aku cinta padamu Tuhan. Ya Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Sambil bangkit berdiri bersama-sama, aku nyanyi Hosana bagi Rajaku di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali katakan, kami nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak Oh, hanya Kau yang layak, Kau layak disembah. Oh, haleluya. Syana bara-bara-bara-bara syanamu. Mari sekali kita sembah Dia. Semua berbahasa roh. Oh, rabaya syanamu, kiana maya syanamu. Kami sembah Engkau. Oh, rababa-baba-baba-baba. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Kau layak disembah. Oh, syanda bara-bara-bara-bara-baramu. Oh, rabaya syanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, rabarabaya syanda bara-bara-bara-bara-bara-bara. Oh, rabarabara-bara-bara-bara-bara-bara. Oh, rabaraka syanta kana bara-bara-bara.
Kide patakana baraka syantakana dada. Ko patakana baraka syantakana bapa. Shekede de. Bapa. Kau dapati pada malam ini Bapa gerejamu yang datang memuji menyembah Engkau ya Abah ya Bapa. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak menerima pujian, hormat, syukur dan kemuliaan ya Abah ya Bapa. Kami datang pada malam hari ini Bapa untuk mengucap syukur untuk buat segala perkenanan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami tahu setiap hari-hari yang boleh kami lalui itu semuanya karena anugerah Tuhan. Itu semuanya karena pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Bahkan meskipun mungkin Tuhan pada hari-hari ini Tuhan sedang izinkan ada sesuatu yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Dan kami berkata pada malam hari ini, kami mau tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Kami tahu Engkau telah menyediakan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami. Ini waktu-Mu Roh Kudus Kau berbicara tengah-tengah kami melalui kuasa firman-Mu. Engkau berbicara bagi setiap pribadi lepas pribadi pada malam hari ini. Kau yang mengerti keberadaan kami. Biar firman-Mu yang menjadi pelita bagi setiap kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Sehingga pada hari-hari Tuhan dapati setiap kami sedang menggenapi rencana-Mu ya Tuhan. Hidup kami bukannya kami lagi tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Kami perlu pengurapan-Mu Roh Kudus turun atas kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita yang siap merenungkan firman Tuhan sama-sama saya katakan amin. Saya berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus katakan haleluya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Saudara duduk kembali. Shalom saudara. Shalom, puji Tuhan, saya percaya pada malam ini kita semua bersuka cita, amin. Amin, selama Bapak Ibu yang bersuka cita pada malam ini boleh menaikkan tangan yang bersuka cita, yes. Kita bersuka cita karena kita tahu ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita dalam setiap hari-hari yang kita lalui, amin. Haleluya. Bapak Ibu pada malam hari ini izinkan saya membawakan firman Tuhan, tema adalah kehidupan yang seimbang di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita lihat dulu firman-Nya dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Next slide. Kita baca bersama-sama Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 24. Kalau sudah kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ayat 24 dikatakan apa? Tapi lebih perlu lagi untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah pernyataan Paulus kepada jemaat di Filipi. Dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu, next slide. Pada waktu kita masih ada di dalam kuasa dosa, kita belum mengenal Tuhan Yesus. Hidup kita itu adalah hidup yang terikat dengan dosa. Apa ciri-ciri hidup yang terikat dengan dosa? Salah satunya adalah di mana segala sesuatunya standar hidup kita itu adalah kita sendiri. Betul? Pokoknya kalau menurut kita itu A, ya sekeliling kita itu harus ngikutin kita. Pokoknya yang paling benar tuh kita, dikit-dikit kita. Ada orang ngomongnya salah dan kita tersinggung, wah ini orang nih jadi gak benar nih. Kenapa? Standar hidupnya kita. Segala sesuatu itu berpusat hanya pada diri kita saja. Kita ngobrol sama orang, kemudian dia mengatakan sesuatu yang buat kita tidak enak, kita langsung marah. Dan kita bilang dia salah, kan gitu kan. Di mana-mana kita berada, standar hidupnya adalah saya. Bapak Ibu hati-hati kalau semua segala sesuatu kita ukur dengan hidupnya kita. Kejatuhan Lucifer, kita baca sebentar yuk. Yesaya 14 ayat 13. Yesaya 14, kita baca dari ayat yang ke-12. Yesaya pasal 14, ayat 12. Dikatakan apa? Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 13 dikatakan apa? Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit,
Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Bapak Ibu, Lucifer kalau kita lihat dalam Yesaya 14 ayat 12. Kalau Bapak Ibu lihat di King James Version. Di sana bintang timur itu adalah Lucifer. Lucifer tadi malaikat yang melayani Tuhan, tapi kenapa dia jatuh? Karena dia merasakan dirinya itu ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Kenapa? Dia mulai berpusat kepada siapa? Kepada aku. Segala sesuatu dia kepingin naik, kepingin naik. Saudara ingat bagaimana Hawa jatuh ke dalam dosa? Dia mulai digoda oleh siapa? Oleh iblis gitu kan. Kemudian Hawa bilang, wah nanti kalau aku makan buah itu mati. Oh enggak. Kamu sekali-sekali gak akan mati, bahkan kamu akan sama seperti Allah. Begitu Hawa mendengar menjadi sama seperti Allah, wow ini keren juga nih sama seperti Tuhan. Mungkin dia pikir begitu. Akhirnya dia makan buah yang tidak boleh dia makan. Kenapa? Karena dia berpusat kepada siapa? Kepada dirinya. Amin. Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus aware akan hal ini. Pada saat kita melihat segala sesuatu centralized ke diri kita, hati-hati. Jangan-jangan kita masih terikat dalam dosa. Kenapa? Karena orang yang sudah mengenal Tuhan, hidupnya bukan dia lagi, next slide. Tetapi siapa? Tetapi Yesus yang menjadi pusat segala sesuatu. Katakan amin. Yesuslah yang menjadi pusat segala sesuatu. Kalaupun kita mengalami situasi yang tidak enak, kita mungkin dihina orang, kita dikatakan tidak enak. Yang kita tonjolkan bukan kita lagi, tapi kita mulai berpikir seperti Yesus berpikir. Katakan amin. Katakan amin. Makanya Paulus ngomong sama jemaat di Galatia, dia bilang apa? Namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalamku. Dan yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Yang hidup ini bukan kita lagi. Bukankah kita sering kadang-kadang kalau ego kita tersentil sedikit gitu kan. Kita mulai marah. Kita mulai melakukan reaksi-reaksi yang akhirnya itu merugikan diri kita sendiri. Makanya next slide. Pada waktu Paulus ngomong sama jemaat di Filipi, dia begini, perhatikan ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja, apa ngapain? Memberi buah. Amin. Saudara saya mau bilang gini loh, saat Tuhan izinkan kita hidup di muka bumi pada hari-hari ini, maka karena Tuhan sedang menuntut setiap kita untuk bekerja, memberi apa? Memberi buah. Yang sudah dengan saya katakan amin. Yang sudah dengan saya katakan amin. Siapapun kita, apapun jabatan kita, bagaimanapun keadaan kita pada hari-hari ini, saat Tuhan telah memanggil dan memilih saudara dan saya, karena dia punya maksud supaya kita bekerja, memberi apa? Memberi buah. Perhatikan ayat 23, ini omongan Paulus, saudara perhatikan ayatnya pelan-pelan, dikatakan demikian. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus di surga maksudnya. Itu memang jauh lebih baik. Perhatikan 24, dikatakan apa? Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Paulus ngomong, sebenarnya kalau bersama-sama dengan Kristus itu jauh lebih baik. Tapi ternyata Tuhan berkehendak, aku ini masih perlu ditinggal di dunia ini karena apa? Karena kamu, kata dia, kata untuk jemaat di Filipi. Saudara, kalau saudara renungkan ayat ini berarti apa? Selagi kita ada di dunia ini berarti kehidupan kita diperlukan bagi orang-orang di sekeliling kita. Yang sudah dengan saya katakan amin. Yang sudah dengan saya katakan amin. Mungkin saudara bilang gini, Pak emang gue siapa Pak? Emang gue presiden? Emang aku punya jabatan yang tinggi Pak? Emang aku punya pengaruh apa sampai aku ini diperlukan oleh orang-orang di sekeliling aku? Saya mau bilang, justru disitulah keseringan letak kesalahan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak mengerti bahwasannya hidup kita itu punya impact untuk orang di sekeliling kita. Amin. Amin. Kita ada di dunia ini untuk memberi buah. Amin. Next slide. Saudara, saya bilang begini loh. Dalam hidup kita, saudara perhatikan hidup kita itu melulu bukan satu hal atau dua hal saja. Tapi sebenarnya banyak.
Amin. Kalau saudara pekerja, maka ya salah satu bagian hidup saudara adalah pekerjaan saudara. Amin. Itu udah satu. Saudara ikut pelayanan, maka pelayanan itu menjadi bagian hidup saudara. Sudah dua. Amin. Saudara tinggal di rumah. Pasti punya dong tetangga kiri kanan depan belakang. Amin. Itu juga merupakan bagian hidup saudara. Itu ada teman rumah tangga, teman-teman rumah. Saudara ada di kantor, di pekerjaan, saudara juga punya teman-teman kantor. Saudara sudah punya keluarga, sudah punya istri, itu bagian daripada hidup kita, punya anak. Kemudian kita punya keluarga inti, mungkin paman kita, mertua kita, sepupu kita. Pertanyaannya adalah, semua orang yang di sekeliling kita ini, bagian-bagian dari hidup kita, mereka memerlukan kita. Yang sudah dengan saya katakan amin. Kenapa? Karena Tuhan bilang, kamu bekerja untuk memberi apa? Buah. Ada buah-buah yang sedang Tuhan minta untuk kita bisa hasilkan untuk seluruh bagian dalam kehidupan kita. Maka tadi saya katakan, saya hari ini membawakan tema adalah hidup yang seimbang di dalam Kristus. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita sudah memperhatikan belum bagian-bagian hidup kita itu secara menyeluruh atau tidak? Seringkali Bapak Ibu ada orang dia mau bekerja, dia mau meniti karirnya, dia habis-habisan dalam pekerjaannya. Dia pokoknya doing begitu extra effort untuk pekerjaannya. Dia dari malam ke malam pokoknya supaya kerjaannya itu baik, supaya karir dia bagus. Oke, itu dapatnya jabatannya naik, gajinya naik. Tapi bagaimana dengan istrinya? Mungkin dia lebih banyak ngobrol di pekerjaan daripada ngobrol sama istri. Pertanyaan berikut, bagaimana dengan anak-anaknya? Bagaimana dengan pelayanan? Boro-boro pelayanan Pak. Begitu dijak kul aja, ayo dong Pak ikut kul besok. Aduh mohon maaf saya sibuk, saya nggak bisa sampai rumah jam 10 malam. Nggak ada kan kul jam 10, ya nggak ada lah. Kalau kul jam 10 malam itu kul midnight namanya gitu ya. Nggak ada lagi, wah nggak mungkin saya ikut. Kenapa? Karena kita hanya memperhatikan satu faktor, yaitu apa? Pekerjaan. Padahal hidup kita bukan melulu untuk apa? Untuk pekerjaan. Sehingga kita bukan hal yang aneh lagi atau bukan hal yang sulit lagi kalau kita temuin sering kali ada keluarga-keluarga berantakan, ada suami istri yang pecah. Kenapa? Karena sang suami atau sang istri yang bekerja, dia selalu fokus dengan karirnya, dia lupa dengan istrinya, bahkan dia lupa dengan anak-anaknya. Karena dia pikir hidup dia melulu hanya untuk siapa? Untuk pekerjaan. Suatu saat istri saya pernah ngomong gini sama saya, Yang, kamu pernah ngitung gak ya? Sebenarnya kamu tuh lebih banyak ngobrol, waktumu tuh banyak terkonsumsi ngobrol dengan orang kantor daripada dengan aku, kata dia. Saya mulai tersadar Bapak Ibu. Saya hitung-hitung iya ya. Saya pagi pergi gitu berangkat dari rumah, ya ngobrol ya pasti ngobrol yang cepat gitu ya, karena dia kadang-kadang harus ngantar anak-anak saya sekolah gitu kan. Kemudian saya juga harus nyiapkan diri untuk ke kantor gitu kan. Ya ngobrol ya nggak banyak gitu loh. Kemudian di tengah-tengah jam kerja, ya kadang-kadang dia nelfon, tapi kan ngomong nggak mungkin panjang-panjang kan. Bukan hal ngomongin, kucing kita kok kayaknya lucu sekali hari ini ya. Tetangga kita tuh, kan nggak mungkin gosip gitu kan. Pasti kalau dia nelfon pasti ada suatu hal yang penting. Nanti saya pulang pasti agak malam gitu ya. Ya sudah agak letih, ya kita ngobrol, tapi mungkin ngobrolnya juga nggak gitu lama-lama banget. Tidur, ngobrol, udah selesai. Saya pikir-pikir bener juga nih istri gue. Gue banyakan ngomong sama orang kantor nih saat dibanding sama siapa? Sama istri saya secara quantity. Dan kadang-kadang menurut saya itu nggak mungkin saya bisa balik. Sehingga yang menjadi perhatian bagi saya adalah bagaimana di waktu saya yang mungkin lebih sedikit ngobrol sama istri dibanding sama orang kantor. Tetapi saya memiliki percakapan yang berkualitas dengan siapa? Dengan istri saya. Amin. Amin. Saudara, anak-anak kita bagaimana? Kita pernah nggak komunikasi yang enak dengan anak-anak kita? Kita give yang terbaik nggak untuk anak-anak kita? Kadang-kadang kalau anak-anak kita minta sesuatu kepada mamanya, kepada papanya, kita bilang, wah sorry, aku udah capek nih, udah capek kantor, udah deh, kamu urus sendiri. Sehingga kadang-kadang anak-anak merasa bapaknya itu nggak melayani dia. Bahkan mohon maaf, ini bukannya di pekerjaan, kadang-kadang di pelayanan. Ada orang pelayanannya begitu hebat, tapi rumah tangganya, istrinya nggak bisa menikmati suaminya yang hamba Tuhan.
Anak-anaknya gak bisa menikmati suami bapaknya yang hamba Tuhan. Kenapa? Bapaknya gak punya waktu untuk dia. Bapaknya punya waktu untuk orang lain is okay, tapi untuk dia gak punya waktu. Halo Bapak Ibu, bagaimana dengan keluarga inti kita? Kita bilang kita udah kenal Tuhan, kita nyembah Tuhan, kita takut akan Tuhan. Tapi pernah gak hidup kita juga berdampak bagi mereka? Kenapa? Karena kita gak pernah ketemu dengan mereka gitu loh. Saya orang Batak gitu ya, tahu ya kalau orang Batak sekali ketemu kan waktunya wow gitu ya. Jarang pertemuan cuma setengah jam selesai, wah hebat kalau ada itu masuk Guinness Book of Record gitu loh. Ketemu mungkin 3 jam, 4 jam. Tetapi saya paksakan diri saya dalam sekali waktu saya harus ketemu dengan keluarga-keluarga daripada saudara-saudara saya dekat. Kenapa? Karena mereka adalah bagian yang saya tahu Tuhan telah taruh dalam hidup saya supaya saya juga berdampak untuk siapa? Untuk mereka. Amin. Amin. Bahkan saya mulai belajar Bapak Ibu, kalau ada undangan rapat RT, nggak mungkin setiap rapat RT bisa ikut, begitu saya bisa ikut rapat RT, saya akan ikut rapat RT tersebut. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan telah minta saya juga untuk berdampak untuk lingkungan rumah saya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Sehingga malam hari ini, yang mau kita lihat adalah bagaimana kehidupan kita terhadap seluruh bagian dalam hidup kita. Sudah kita lakukan semua dengan maksimal atau belum? Next slide. Ini bisa diukur sendiri Bapak Ibu. Nanti saudara sambil tidur gitu ya, suami istri gitu ya, bikin aja. Mungkin gak sama gitu ya bagian-bagiannya, tapi mungkin yang inti-intinya sama. Bagaimana dengan pelayanan? Bisa skornya berapa kalau 1 sampai 10? Kita harus ikut pelayanan atau belum? Setaat apa saudara mengikuti setiap waktu-waktu yang ada di GBI 3 Raksa. Kalau saudara ngeliat ya so-so sih Pak, absen saya nggak bolong-bolong amat, tapi saya juga nggak terlalu aktif-aktif amat, ya mungkin skornya cuma 4 atau 5. Terus bagaimana dengan teman-teman RT, saudara-saudara kenal nggak tanggamu kiri, tanggamu kanan, depan, belakang, kenal atau tidak? Kalau ada sesuatu saudara ikut info atau tidak dengan mereka. Kalau saudara ternyata enggak, saudara mungkin bisa skor, skornya 3. Sehingga saudara dengan saudara mulai merenungkan ini, saudara bisa tahu sebenarnya hidupmu sudah berdampak dengan banyak orang atau belum pada hari-hari ini. Amin. Amin. Sehingga kita tidak boleh terfokus hanya pada satu hal atau pada 2 hal. Amin. Amin. Karena Tuhan taruh kita, itu tadi, untuk bekerja, memberi buah. Amin. Supaya hidup kita itu diperlukan oleh orang lain. Diperlukan di sini bukan berarti Bapak Ibu harus menjabat sesuatu, tidak perlu. Tapi sebagai duta-dutanya Kristus, pada saat engkau berada di tengah-tengah lingkunganmu, di sanalah engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Caranya kadang-kadang kita nggak ngerti. Amin. Amin. Sehingga saya rindu setiap anak-anak Tuhan, kita yang ada di tempat ini, kita boleh mengerti untuk apa kita ada dalam dunia ini. Amin. Amin. Engkau Tuhan telah pilih, engkau Tuhan telah panggil. Next slide. Kalau gitu Pak, apa yang harus dilakukan? Saudara mungkin dalam 4 kehidupan kita mungkin ada 10 bagian atau 12 bagian, 15 bagian. Tidak mungkin 15-15-nya itu saudara beri porsi yang sama, bukan begitu maksudnya. Tapi saudara bisa proporsional sesuai dengan waktu dan sesuai dengan keadaan. Bapak Ibu, hari Minggu, hari ini, kalau dikatakan prioritas utama saya apa? Pelayanan. Jam 7 sampai dengan kurang lebih jam 9, saya harus prioritaskan saya ada di GBI 3 Raksa. Sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan lain dalam hidup saya, itu harus saya kalahkan. Kenapa? Karena saya punya waktu jam 7 sampai 9 sudah dijadwalkan melayani di GBI 3 Raksa. Tapi hari Senin besok Bapak Ibu jam 8, jam 9 saya sampai kantor, maka hidup saya itu harus lebih banyak untuk apa? Untuk pekerjaan saya. Amin. Saya nggak bisa besok alasan sama bos saya bilang begini, aduh Pak mohon maaf Pak, saya rada ngantuk Pak, boleh nggak saya masuk jam 12? Gue tadi malam agak malam nih Pak, GBI 3 Raksa mulai jam 7 malam, kira-kira gitu. Maka bosnya akan bilang gini, gue gak peduli Renaldo, lu mau pendeta, pendekar atau apapun. Tapi karena adalah jam kerja, maka yang dibutuhkan adalah porsimu sebagai pegawai, engkau harus melakukan yang terbaik.
Amin. Bapak Ibu nangkap yang saya maksud? Sehingga proporsionalnya seperti apa engkau yang tahu. Amin. Tidak mesti hidupmu itu dibagi rata semuanya, tidak. Engkau tahu mana yang lebih difokuskan, mana yang kurang. Mungkin dengan orang-orang tertentu engkau tidak perlu menghabiskan waktu banyak untuk mereka. Tapi engkau tetap kenal dengan mereka. Amin saudara. Amin. Skala prioritasnya bagaimana? Ya tergantung keadaannya, tergantung waktunya. Kalau lagi ada jam kerja di weekdays gitu ya, di hari-hari kerja, maka prioritas kita tentunya adalah prioritas apa? Pekerjaan. Amin. Kalau tiba-tiba ada pelayanan bagaimana Pak? Jangan sampai juga pelayan mengalahkan pekerjaan. Amin. Pak izin dong Pak, saya mau pelayanan. Terus pekerjaan kita ditinggalin gitu kan. Sekali mungkin boleh, 2 kali lama-lama kan orang kantor kita bingung. Lah Bapak ini sebenarnya mau kerja atau bukan kan gitu saudara. Ada proporsional dan skala prioritas yang harus kita mengerti. Amin. Amin. Saya teringat pada waktu saya masih di Pekanbaru, saya kerja di salah satu BUMN Bapak Ibu. Saya pindah 3 provinsi gitu ya. Jadi tahun 2004 sampai 2010 saya ada di Provinsi Riau, Pekanbaru. Saya tinggal di Pekanbaru. Nah, pada waktu itu saya melayani gitu ya, karena saya dari mahasiswa di Bandung, saya sudah melayani di GB Paniko gitu. Kemudian pada waktu saya ingat banget, saya itu diminta untuk melayani di penjara di Pekanbaru. Dan pelayanan itu di jam kerja. Jadi kurang lebih dulu jam 10 atau jam 11 saya lupa gitu sampai siang lah. 10 sampai 11 jam 1. Kemudian saya ikut pelayanan itu. Saya bilang, Pak ayo dong Pak pelayanan ke penjara. Oh seru juga pelayanan di penjara saudara. Wah nanti kawan-kawan kalau saudara belum pernah pelayanan ke penjara, coba deh ke penjara. Masuk pertama saudara langsung cekat-cekat begini kan, langsung nyari kalau gue dikejar gue lari kemana, kira-kira gitu saudara. Tapi 2 kali 3 kali saya mulai berpikir nih, waduh ini kayaknya saya salah nih. Kenapa? Jam ini itu jam milik kantor saya. Bukan saya memprioritaskan untuk pelayanan, harusnya di kantor nih. Sehingga hari saya bilang, kayaknya saya enggak lagi deh pelayanan untuk di jam kerja. Karena itu menjadi rutin Bapak Ibu, enggak bisa. Saya harus prioritaskan pekerjaan saya. Bukan berarti saya tidak mau melayani, boleh. Tapi saya harus prioritaskan saat itu kantor. Makanya poin ketiga adalah saya harus memberi yang terbaik. Amin. Saya harus give the best di mana saya sedang berada pada waktu itu. Hari ini saya harus memberikan yang terbaik dalam pelayanan saya. Amin. Enggak peduli tadi pagi sampai dengan sore saya ngapain, tapi yang jelas saat saya menerima jadwal pelayanan jam 7, jam 9 di GB 3 Raksa, saya harus beri yang terbaik untuk saudara-saudara, untuk Tuhan. Amin. Besok saya di kantor, pagi hari sampai dengan sore hari, malam hari, maka saya memberi yang terbaik untuk kantor saya. Enggak peduli kemarin saya ngapain, enggak peduli kemarin saya capek atau tidak capek, tapi saat saya masuk di kantor, maka saya beri yang terbaik untuk perusahaan saya. Amin. Pulang kantor sampai di rumah, saya memberi yang terbaik untuk istri dan anak-anak saya. Enggak peduli tadi kantor dimarahin bos atau tidak. Enggak peduli tadi di kantor engkau sedang lagi banyak persoalan atau tidak. Yang jelas sampai rumah, give the best untuk suamimu, untuk istrimu, untuk siapa? Untuk anak-anakmu. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jadi kalau saudara di kantor habis dimarahin bos, saudara jangan sampai rumah, saudara ganti main istri. Aduh, gua mau ngarahin siapa lagi nih? Enggak ada. Ada istri, marahin aja deh. Ketemu anak, marahin aja. Masa cuma saya aja nih marahin? Kalian juga harus dimarahin juga dong. Gitu. Enggak begitu Bapak Ibu. Amin. Setiap di mana engkau berada, beri yang terbaik. Amin. Beri yang terbaik. Kenapa? Karena itu Tuhan minta. Tapi kadang-kadang kita salah memaknai, kita pikir memberi yang terbaik sama Tuhan, berbuah-buah bagi kerajaan surga hanya kalau kita ada di mimbar atau kita hanya di gereja. Saya bilang tidak. Amin. Kau di pekerjaanmu, kau harus beri buah yang terbaik. Engkau ada di rumah, kau beri yang terbaik. Anak saya kadang-kadang jam-jam tertentu dia kadang-kadang minta antar. Sabtu Minggu, jam Sabtu Minggu itu adalah waktu tidur saya Bapak Ibu. Betul, saya akui Sabtu itu waktu tidur. Pagi kita ada doa pagi, pulang doa pagi saya tidur lagi. Jadi hari Sabtu bagi saya hari tidur nasional, kira-kira gitulah. Tapi kadang-kadang anak saya minta antar, saya harus anterin dia. Bukan karena saya terpaksa, tapi kenapa? Karena saya harus memberi yang terbaik untuk anak saya. Amin. Untuk istri saya harus memberi yang terbaik untuk dia. Kenapa? Itu pelayanan saya untuk anak saya, itu pelayanan saya untuk siapa? Untuk istri saya. Amin. Bukan karena terpaksa. Tadi saya sebelum berangkat ke tempat ini, istri saya juga melayani saya dengan baik karena dia tahu dia harus memberi yang terbaik untuk suaminya. Saya bilang, yang tolong siapin kopi dong di tumbler.
Dia bikinin gitu. Itu pelayanan dia untuk suaminya. Amin Bapak Ibu. Amin. Sehingga pada saat engkau melakukan ini semua, engkau akan melihat hidupmu itu menjadi hidup yang bermakna bagi setiap orang-orang yang ada di sekelilingmu. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Aktualisasinya apa Pak? Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tentunya engkau harus punya waktu dong yang berkualitas dengan Tuhan. Amin. Ada quality time dengan Tuhan. Ada waktu teduh, ada jam doa. Ada jam-jam di mana kita memuji, menyembah Dia. Amin. Kita nggak bisa kita bilang, oh Pak aku mengasihi Tuhan, tapi aktualisasinya apa? Nggak ada, nggak bisa. Engkau harus punya quality time dengan Dia. Saya nggak tahu quality time-mu, pagi, siang, sore, malam, terserah. Setiap pagi sebelum saya bekerja, saya pastikan saya menyembah Tuhan. Saya datang ke hadirat-Nya. Kenapa? Karena saya tahu saya nggak punya kekuatan apapun, kecuali siapa? Kecuali Tuhan. Saya menghargai diri saya menjaga kesehatan saya. Aktualisasinya apa? Saya nggak makan sembarangan dong. Tidak semua yang bernafas saya makan. Amin. Karena firman Tuhan bila semua yang bernafas memuji Tuhan. Bukan semua yang bernafas kita sikat B1, B2, B3, B4. Enggak bisa. Hanya diperhatikan bagaimana kita makan, bagaimana tidur kita. Saudara jangan baca-baca buku motivator gitu kan. Wah orang yang hebat tidur cuma 2 jam. Saya bilang 6 bulan kayak gitu masuk rumah sakit loh Pak. Kenapa ngapain tidur banyak-banyak? Siapa bilang jam biologis kita tuh jam 5 jam 9 jam harus tidur. Amin. Engkau punya waktu untuk olahraga. Jumat pagi itu waktu saya untuk olahraga, saya main tenis Bapak Ibu. Sehingga kalau saya ada meeting bisa saya geser. Di atas jam 10 orang-orang kantor sudah hafal. Udah gak usah ajak Pari meeting pagi-pagi kalau hari Jumat dia pasti tenisan dulu. Kenapa? Itu waktu saya untuk berkeringat, mengeluarkan segala sesuatu. Amin. Kenapa? Karena saya pengen tubuh saya sehat, umur saya panjang untuk memberi yang terbaik. Bagi siapa? Bagi Tuhan Yesus. Kalau engkau bilang, engkau mengasihi keluargamu, apa yang harus kau lakukan? Aktualisasinya sayangi mereka. Amin. Lindungi mereka, hormati istrimu, hormati suamimu, hormati anak-anakmu. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Sehingga saat engkau melakukan ini semua, engkau akan berdampak bagi orang-orang di sekelilingmu. Amin. 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 Bapak Ibu, seringkali saya punya masalah di kantor. Dan seringkali saya nggak ngerti bagaimana pemecahannya. Yang saya lakukan cuma satu. Saya jadikan itu beban doa saya. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, aku lagi punya masalah ini. Aku nggak ngerti bagaimana cara penyelesaiannya. Berikan hikmat, berikan pengertian. Saudara tahu, waktu Tuhan turun ada jalan keluar. Amin. Untuk itulah saya ada di kantor. Amin Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kalau kita di perusahaan kita punya dampak dengan apa? Yaitu seperti saya bilang tadi, makanya bukan masalah jabatan. Tapi engkau berdoa untuk perusahaanmu, untuk kesejahteraan perusahaanmu. Kenapa? Kalau perusahaanmu sejahtera, engkau pun akan sejahtera. Amin. Itulah gunanya. Kalau engkau sering mendengar lingkungan RT-mu kecurian, entah sepeda, sepatu, tiba-tiba entah apapun hilang, itu tanggung jawab kita. Ngapain? Kita berdoa untuk lingkungan kita. Amin. Makanya jangan malas doa keliling. Amin. Itulah kita ada di lingkungan RT kita. Amin. Saudara mengerti? Sehingga saudara tahu kenapa saudara ada di tengah-tengah lingkunganmu hari-hari ini. Amin. Tidak pernah ada yang kebetulan. Tuhan pasti punya apa? Punya maksud. Amin. Saya undang pemusik. Bila pada hari-hari Bapak di era Pentakosta yang ketiga, kita mengerti bagaimana caranya Roh Kudus bekerja melalui kita. Amin. Kalau Bapak Ibu lihat dalam setiap sejarah di Alkitab, itu Tuhan sering pakai orang-orang yang ada di marketplace untuk menyatakan kuasanya. Amin. Jadi saat engkau berada di lingkunganmu, ketahuilah Tuhan sedang memakai engkau pada hari-hari ini. Amin. Sehingga yang penting adalah kita ngerti dulu, oh untuk ini aku ada di sini. Sehingga sekalipun kau mungkin di kantor pasti cuma staf biasa loh Pak. Tapi sekalipun kau seorang staf biasa, tapi hikmat Tuhan itu bisa melebihi hikmat daripada pimpinanmu Tuhan beri kepadamu. Amin. Sehingga kau ngerti, oh iya untuk ini aku ada di kantor. Kau berdoa untuk kesejahteraan kantormu.
Engkau berdoa untuk kesejahteraan tempat tinggalmu. Engkau berdoa untuk saudara-saudaramu yang belum kenal Tuhan. Engkau ketemu dengan mereka, engkau nasihati mereka, jadi begitu dong. Seringkali saya ketemu dengan saudara-saudara, saya bilang, mereka ngeluh, Pak tolong dong, aduh tolong kasih aku pekerjaan dong begini. Saya bilang demikian cuma satu hal kepada mereka. Kamu jadi orang benar dulu. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan dilimpahkan kepadamu. Kalaupun sekarang aku kasih kerjaan, hidupmu belum benar, besok kamu akan dipecat dari pekerjaanmu. Amin. Kita punya fungsi Bapak Ibu untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara sudah bangkit berdiri. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Katakan besar anugerah-Mu. Katakan melimpah, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari kita tundukkan kepala. Mari Bapak Ibu masing-masing kita berdoa. Tuhan ingatkan kita satu hal yang sederhana pada malam hari ini. Bagaimana kehidupan kita berfungsi atau tidak dengan orang-orang di sekeliling kita. Mari kita cek bagaimana relasi kita. Apakah kita punya relasi yang baik dengan istri kita, dengan anak kita, dengan suami kita pada hari-hari ini. Kalau engkau sedang tidak memiliki relasi yang baik, kau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau memperbaiki hubunganku dengan istri dan anak-anakku. Aku memberikan terbaik untuk mereka. Bagaimana relasimu dengan mertuamu, dengan saudara-saudaramu, dengan keluarga intimu, engkau menjadi berkat atau tidak? Kalau engkau masih punya kebencian, punya rasa gak enak dengan orang-orang inti keluargamu, malam ini bilang sama Tuhan, Tuhan, aku juga mau jadi berkat untuk mereka. Atau bagaimana dengan lingkungan pekerjaanmu, lingkungan kantormu? Kadang-kadang kita sebel sama bos kita karena kita pikir apa ini cuma perintah-perintah doang. Bahkan kadang-kadang banyak anak-anak Tuhan yang malah diam, bukan memberkati perusahaan, yang malah mengutuki perusahaannya. Malah menjelek-jelekkan perusahaan, ini perusahaan model apa kayak gini. Padahal kita setiap bulan terima gaji dari kantor di mana kita bekerja. Malam hari ini kau datang kepada Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau jadi berkat bagi perusahaanku. Kau lepaskan berkat untuk perusahaanmu. Karena kesejahteraan perusahaanmu itu akan menjadi kesejahteraanmu. Aku akan mendapat berkat banyak jika perusahaanmu juga diberkati. Ora patakana barakah syantakana apa-apa. Tuhan kami mau berkata pada malam hari ini Bapak, pakai kami di era Pentakosta yang ketiga ini ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan saat Roh Kudus tercurah melalui kami Bapa, maka kami juga punya dampak yang luar biasa Tuhan untuk orang-orang di sekeliling kami Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan, bahkan lingkungan rumah tangga kami Tuhan, tetangga kami kiri kanan depan belakang, mereka juga boleh merasakan cinta Tuhan yang Tuhan telah beri atas kami. Tuhan biar malam ini kami mengerti Tuhan bagaimana fungsi kami ya Aba ya Bapa, sehingga kami bisa memiliki kehidupan yang seimbang Bapa. Sehingga kami tahu saat Tuhan utus kami mengerti karena Tuhan punya maksud dan rencana. Dan Tuhan dapat setiap kami anak-anak-Mu, kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia Bapa. Bahkan setiap kami yang mungkin hari ini masih enggan untuk melayani-Mu Tuhan. Kami sering berkata kami gak punya waktu untuk Tuhan. Biar malam ini Roh Kudus Kau berbicara untuk anak-anak-Mu. Mereka boleh mengerti Engkau telah memilih memanggil mereka. Karena Engkau punya destiny untuk anak-anak-Mu. Sehingga mereka bisa meresponi panggilan-Mu.
Karena kami tahu Tuhan, hidup kami melulu Tuhan, bukan kami lagi, tapi hidup kami adalah Kristus yang telah menebus kami. Seperti Paulus berkata, kami mau berkata pada malam hari, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Katakan besar. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Mari sama-sama kita arahkan tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang Kau utus ke tempat ini, Pak Reynaldo Panggamian Tuhan. Horalabaya syandara labara labara lama. Kiranya Kau Tuhan tambahkan terus hikmat pewahyanmu ya Tuhan. Sehingga dimanapun Tuhan utus hamba-Mu untuk melayani, di situ ada mukjizat ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Bahkan hamba-Mu terus Tuhan berikan kepekaan yang lebih lagi. Berkati istri anak-anak yang ada. Berkati pelayanannya berlimpah-limpah. Berkati juga setiap kami yang mendengar Tuhan malam ini. Hamba-Mu yang memberkati kami yang sudah berfirman. Bahkan kami yang mendengar, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk, kita dengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 5 November 2023. Doa Pengerja Rayon 3 Onsite diadakan pada hari Kamis 9 November 2023 pukul 7 malam bertempat di GBI Modern Land. Wajib hadir bagi seluruh pengerja yang telah memiliki virtual badge. Ini saatnya memberi, haleluya. Mari kita membawa persembahan atau persembahan persepuluhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan QRIS yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar adalah fondasi utama untuk pendidikan anak yang akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan anak di masa depan. PAUD dan SD Bangkit Generasi hadir dengan visi untuk membangkitkan anak-anak usia dini dan sekolah dasar untuk menjadi pasukan yang mempunyai karakter Kristus, menghidupi restorasi Pondok Daud, dan untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami membuka pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2023-2024. Untuk PAUD saat ini berlokasi di 7 cabang, Modernland, Arkadia, Pasar Kemis, Kota Bumi, Citra HOH, Citra Rembrandt, dan Citra Majak. Anak mulai usia 2 tahun sudah bisa bergabung di PAUD. Sedangkan untuk SD berlokasi di Modernland. Mari daftarkan putra dan putri Anda di cabang PAUD dan SD terdekat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai PAUD dan SD Bangkit Generasi, Anda dapat menghubungi di nomor 0877 3004 1986. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Indonesia jadi berkat buat bangsa-bangsa. Dan ini doa kami Tuhan, pakai kami untuk menyelesaikan amanat agung dengan target 2033. Tuhan beri kami kekuatan, kesempatan, kesehatan, umur panjang, pengurapan ya Tuhan. Untuk dipakai Tuhan, untuk diurapi Tuhan, menjadi messenger of the third Pentecost, untuk menyelesaikan amanat agung. Hadirilah pengurapan Marketplace bersama Pendeta Peter dan Pendeta Christina Faraknimela pada hari Sabtu 11 November 2023 pukul 7 malam bertempat di GBI Modern Land. Mengundang para pelaku usaha dan untuk setiap kita yang bekerja di Marketplace untuk hadir.
Ya, salam. Berapa banyak malam hari ini diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Ya, atas nama Gembala, pengerja dan jemaat GPI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak PDM Renaldo Panggabean. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga dengan berlimpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu yang hari ini mungkin baru pertama kali hadir bisa melambaikan tangan? Ada yang baru pertama kali? Baik, tidak ada. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, breakthrough prayer, doa terobosan GPI Tiga Raksa dilakukan secara hybrid, akan dimulai pada hari Rabu 8 November 2023 jam 19.30. Onset ada di tempat ini, mengundang Bapak Ibu untuk hadir, atau yang rumahnya jauh bisa join secara Zoom. Yang kedua, doa pengerja Rayon 3 seperti tadi disampaikan di pengumuman, akan dilakukan pada hari Kamis 9 November 2023 jam 19 di GPI Modern Land, wajib bagi pengerja dan aktivis yang memiliki virtual badge. Yang ketiga, ibadah Youth GPI Tiga Raksa, Sabtu 11 November 2023 jam 19 di tempat ini, mengajak setiap anak-anak muda untuk hadir. Yang keempat, ibadah minggu depan, tanggal 12 November 2023, ibadah pertama sampai ketiga akan dilayani gembala kita, Bapak Pendeta Samuel Sulistia STH. Yang kelima, Raising the Standard, RTS Sabtu tanggal 18 November 2023, jam 8 pagi sampai jam 16. Biaya pendaftaran sebesar 20.000, khusus untuk anak JC, anak youth diundang untuk hadir pada acara ini. Yang keenam, ibadah Natal anak GPI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Sabtu 9 Desember 2023 jam 14 sampai 16. Dress code warna biru, mengundang setiap anak-anak sekolah minggu untuk hadir. Yang ketujuh, yang terakhir hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan buat Natal kita, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan bisa maju ke depan untuk dimasukkan ke kotak yang tersedia. Demikian pengumuman hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya kita memberi. Kita berdoa, sungguh kami bersyukur buat malam hari ini, buat ibadah kami ya Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar firman itu kami aplikasikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pulang dari tempat ini setiap kami yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Ada mujizat-mujizat yang baru ya Tuhan. Bahkan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan buat persembahan umum, persembahan Natal kami ya Tuhan. Bahkan untuk setiap umat-Mu yang akan mengembalikan perpuluhan, firman Tuhan berjanji, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dan menghargai pelahap. Itu terjadi atas setiap kami. Dan kami siap memberi dengan hati yang bersuka cita, yang siap memberi sama-sama katakan, amin. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you, for you are great, for you are great. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang sudah selesai memberikan persembahan. Like you, there is no one else like you, for you are great, You do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. Kita akan berseru seperti Yabes berseru. kiranya
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah, berkat kesehatan, kekuatan, hikmat, pengurapan dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita dari malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan penuh kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.